sedikit Pak, saya bisa konfirmasi Pak terkait dengan ada beberapa hal yang bisa didapatkan informasi khususnya bagi jurnalis maupun elektronik maupun media massa atau online gitu. Nah, kira-kira sampai sejauh mana itu? Baik, terima kasih. Yang pertama kami menyambut baik dan apresiasi karena dari timnya Mas Topik ini sudah melakukan kaderisasi jurnalis di wilayah Kabupaten Kalimantan Barat. Perlu kami garis bawahi di sini memang tidak gampang menjadi jurnalis itu, apalagi dengan situasi kondisi kekinian seperti ini. Di sisi lain kita harus bekerja cepat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Kemudian juga yang paling penting adalah menyesuaikan dengan situasi dan apapun yang melingkupi saat ini. Kemudian apakah itu politik, ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian yang menurut saya pribadi memang yang perlu kita garis bawahi secara tebal untuk seorang jurnalis adalah idealismenya. Jadi betapa pentingnya idealisme ini dalam rangka menegakkan profesi jurnalis itu seperti yang diamanatkan dari fitrah dari jurnalis itu sendiri. Nah, saya yakin teman-teman muda atau para kaderisasi jurnalis ini juga mempunyai tantangan yang berat terkait dengan situasi kekinian. Tetapi yakin dengan usia yang muda, kemudian dengan kemampuan teknologi yang dikuasai, itu bisa seiring dan sejalan sehingga pada akhirnya hasil yang diolah atau yang diliput maupun produk jurnalisnya itu juga memang betul-betul sangat bisa diandalkan dan validitasnya tidak diragukan seperti itu. Harapannya Bang kepada selaku jurnalis ke depannya nanti. Ya, tentu saja yang paling penting adalah pembukaan wawasan ya. Jadi kemudian memang banyak pelatihan-pelatihan jurnalis yang tersedia baik yang online maupun LP. Tapi kembali kepada personnya kembali. Kami di sini tentu saja pernah juga melakukan pembinaan jurnalis khusus untuk di lingkungan ASN sendiri dan itu juga tidak mudah. Apalagi di lingkungan yang umum seperti yang diterjuni oleh para jurnalis muda. Kembali lagi pembukaan wawasan dan check and recheck terhadap data dan lain sebagainya, mengkonfrontasi dan validitas data itu yang paling penting. Karena kita tidak bisa dengan mudah misalnya berlindung dengan zaman sekarang ini tidak bisa berlindung dengan undang-undang pers. Artinya setiap ada kekeliruan beritaan lalu kita dengan gampang menyampaikan kepada orang yang kita sampaikan itu silahkan menggunakan hak jawab. Nah, itu menurut saya adalah terakhir. Tapi bagaimana antara kita yang memberitakan dengan orang yang diberitakan sejak awal sudah terjalin sinergi sehingga validitas informasi yang disampaikan itu betul-betul valid. Kalau kita cara mendapatkan pemberitaan khususnya untuk di lingkungan dinas itu sendiri, bagaimana langkah-langkah itu? Jadi zaman keterbukaan informasi publik sebenarnya sudah tidak ada masalah kan begitu, tidak ada masalah. Kita juga sekarang sudah memberikan perhatian kemudian juga informasi kepada teman-teman di lingkungan SOPD bahwa tidak boleh lagi ada alergi terhadap rekan-rekan jurnalis ini sepanjang dia memang melaksanakan tugas jurnalisnya yang bertanggung jawab kan seperti itu. Dan para jurnalis sudah paham Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik itu sudah menjamin hak-hak para jurnalis itu, tidak hanya pada jurnalis tetapi juga masyarakat yang menginginkan informasi publik yang memang layak mereka tahu. Jadi memang yang mereka wajib tahu kan seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian informasi saya kepada Kepala Dinas Informatika Kabupaten Kota Bandung Barat terkait seputar dengan peliputan yang ada di Kabupaten Kota Bandung Barat. Terkait dengan saat ini kan kelihatannya media online cukup lumayan banyak termasuk media elektronik yang digital. Mungkin harapan Bapak selaku Sekretaris Daerah bagaimana? Pertama, jurnalis, wartawan itu adalah profesi. Ketika bicara tentang profesi, maka harus profesional. Profesional itu harus ditandai dengan kompetensi. Maka pertama dari sisi media, maka orang yang
eh, bekerja apakah itu media mainstream atau media online, maka harus terdaftar di Dewan Pers. Itu menurut saya adalah kewajiban menurut undang-undang. Kedua, bagi sumber daya manusianya yang bekerja di media, baik di media mainstream atau media online, maka tadi orang-orang yang bekerja ini adalah menjalankan profesi. Profesi itu didasarkan pada profesionalitas, profesionalitas adalah didasarkan pada kompetensi. Oleh karena itu, harapan kita jurnalis adalah jurnalis yang berbasis kompetensi, sehingga ketika memberitakan adalah atau menulis kolom itu basisnya adalah basis kompetensi, sehingga tulisannya adalah tulisan yang memang dari kode etik, dari undang-undang, membuat keseimbangan, tidak mencampur adukan antara fakta dan opini, dan berkaitan dengan masing-masing kode etik di organisasi kewartawanan. Harapan kita semakin profesional, semakin kompeten, sehingga tulisannya adalah memang berkualitas untuk informasi publik. Oke Pak, demikian wawancara saya sekilas kepada Setda Kabupaten Kota Rimba terkait dengan profesi jurnalis yang ada di Kabupaten Kota Rimba.